Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Kisah Inspiratif. Jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Siva duduk di teras rumahnya yang sederhana, mengikat sayuran yang akan dijual esok pagi di pasar. Cahaya matahari sore mulai meredup, menyisakan semburat jingga yang hangat. Udara desa selalu membawa ketenangan, tetapi bagi Siva, hidupnya jauh dari kata tenang. Sejak ibunya meninggal, ia harus mengambil alih tanggung jawab keluarga. Dengan napas panjang, ia menatap ayahnya yang sudah tua, duduk di kursi bambu di sudut teras. Wajahnya penuh kerutan, tanda usia yang tak lagi muda dan kerja keras bertahun-tahun. Tiba-tiba mobil asing berhenti di depan warung. Anak-anak yang sedang bermain pun menghentikan aktivitas mereka, menatap mobil itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Dari dalam mobil, seorang pria keluar dan berjalan mendekat. Sikapnya kaku dan tidak familiar bagi penduduk desa. Ia mengamati Siva dan ayahnya sejenak sebelum akhirnya berbicara. "Selamat sore, maaf mengganggu. Saya Alex, asisten pribadi Tuan Samuel," katanya. Nama itu terdengar asing di telinga Siva. Ia bertukar pandang dengan ayahnya sebelum menjawab dengan sopan. "Selamat sore, ada yang bisa kami bantu?" Alex tersenyum tipis. "Kami mendapat informasi bahwa Anda adalah orang yang sabar dan pekerja keras. Majikan saya sedang mencari seseorang untuk merawat ibunya yang lumpuh." Siva sedikit terkejut. Memang, ia dikenal rajin dan pekerja keras di desa, tetapi ia bukan seorang perawat. Saya tidak punya pengalaman dalam merawat orang sakit." "Bukankah yang dibutuhkan adalah perawat profesional?" tanyanya ragu. Alex tetap tenang. "Bukan. Majikan saya mencari seseorang yang sabar dan telaten. Ada seseorang yang mengenal Anda dan merekomendasikan Anda untuk pekerjaan ini." Siva masih ragu. Tinggal di rumah orang kaya untuk merawat seseorang yang lumpuh bukan hal yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Ini jauh di luar zona nyamannya. Namun, sebelum Siva bisa menolak, Alex melanjutkan, "Bayarannya 5 juta per bulan." Jantung Siva seakan berhenti berdetak sesaat. 5 juta? Dengan jumlah itu, ia bisa membayar sekolah Siva hingga lulus, membeli obat-obatan untuk ayahnya yang sering sakit, dan mungkin, akhirnya, mereka bisa hidup sedikit lebih baik. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tetap waspada. "Kenapa saya?" tanyanya akhirnya. Alex mengangguk kecil, seolah sudah mengantisipasi pertanyaan itu. "Kami sudah mencoba beberapa perawat, tapi semuanya tidak bertahan lama. Ibu majikan saya cukup sulit untuk ditangani," lanjut Alex. Siva bisa merasakan sorot mata ayahnya yang mengamati ekspresinya. Tawaran ini terlalu besar untuknya, terlalu mendadak untuk diputuskan dalam sekejap. "Bisakah saya memikirkannya terlebih dahulu?" tanyanya hati-hati. Alex berpikir sejenak sebelum mengeluarkan sebuah kartu nama dari sakunya. "Tentu. Jika Anda tertarik, bisa langsung ke alamat ini. Jika tidak masalah." Siva menerima kartu nama itu dengan tangan sedikit gemetar. Matanya menelusuri tulisan di atasnya, sebuah alamat yang jelas berada di kawasan elit kota. "Terima kasih." Singkat, lalu Alex kembali ke mobilnya dan pergi, meninggalkan debu berhamburan di jalanan tanah desa. Ayah Siva akhirnya angkat bicara setelah beberapa saat hening. "Itu uang yang besar," katanya pelan. Malam itu, Siva berbaring di kasurnya yang tipis. Pikirannya terus berputar. 5 juta per bulan bukan sekadar angka. Itu bisa mengubah hidupnya dan keluarganya. Tapi bisakah ia melakukannya? Bisakah ia bertahan di rumah orang asing yang penuh kemewahan tetapi dengan tanggung jawab yang begitu berat? Satu-satunya cara untuk tahu adalah mencobanya. Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing, Siva sudah siap dengan pakaian terbaik yang ia miliki. Meskipun itu hanya kemeja sederhana dan rok panjang yang warnanya sudah agak pudar. Dengan langkah mantap, ia berangkat ke kota, menuju rumah yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Udara pagi masih dingin saat Siva melangkah keluar dari terminal kecil di kota. Tangannya menggenggam tas selempang kecil berisi pakaian ganti dan beberapa barang penting. Dari sana, ia harus menumpang taksi menuju alamat yang tertera di kartu nama yang diberikan Alex. Perjalanan ke rumah itu terasa panjang. Kota yang bising dan dipenuhi gedung-gedung tinggi terasa asing baginya. Seumur hidup, Siva hanya mengenal jalanan desa yang sunyi dengan sawah membentang di kiri dan kanan. Ia mencoba menenangkan hatinya, mengingat alasan mengapa ia menerima tawaran ini, demi keluarganya. Ketika taksi berhenti di depan sebuah gerbang tinggi berwarna hitam, Siva hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat.
Rumah itu lebih mirip istana daripada tempat tinggal biasa. Halaman depannya luas, dengan taman yang tertata rapi dan pohon-pohon besar yang memberi kesan megah. Taman itu begitu rapi, dihiasi air mancur di tengahnya. Siva menarik napas dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya sebelum akhirnya melangkah menuju pintu utama. Belum sempat ia mengetuk, pintu terbuka, dan seorang pria berdiri di ambangnya. Pria itu tinggi, berwajah tegas, dengan tatapan mata dingin. Ia tampak seperti seseorang yang terbiasa memberi perintah dan tidak menyukai basa-basi. "Kau Siva?" tanyanya dengan nada datar. "Iya, Tuan," jawab Siva sedikit gugup. "Aku Samuel," katanya singkat. "Ikuti aku." Tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik dan mulai berjalan masuk. Siva menelan ludah, lalu melangkah mengikutinya. Siva sedikit tergesa mengikuti langkah panjang Samuel, merasa aneh dengan sikap pria itu yang tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Interior rumah itu sama megahnya dengan tampak luar. Langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal menggantung megah, lantai marmer mengilap, dan perabotan mahal memenuhi setiap sudut ruangan. Namun, di balik kemewahan itu, rumah ini terasa dingin, kosong, dan sunyi. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan luas dengan sofa besar di tengahnya. Di sana, duduk seorang wanita parubaya dengan wajah kaku dan ekspresi yang sulit dibaca. Wanita itu tampak tidak bersahabat. Rambutnya ditata rapi, tetapi wajahnya pucat dan lelah. Kedua tangannya terlipat di atas pangkuannya, dan yang paling mencolok, kakinya, yang tertutup selimut tebal, tidak bergerak sama sekali. Samuel berdehem. "Ini gadis yang akan merawatmu." Tatapan tajam Nyonya Veron segera menyapu tubuh Siva dari atas ke bawah, seolah sedang menilai apakah ia layak berada di rumah ini atau tidak. "Dia terlihat lemah, kan?" gumamnya dingin. Siva menelan ludah, merasa gugup. "Apa dia bisa mengurus orang sakit?" lanjut Nyonya Veron. Nada suaranya jelas meremehkan. Siva mencoba tetap tenang. "Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Nyonya," ucapnya dengan suara mantap. Namun, Nyonya Veron hanya memalingkan wajahnya ke arah Samuel. "Aku tidak suka anak desa. Mereka kotor," katanya dingin. Kata-kata itu terasa seperti tamparan bagi Siva, tetapi ia menahan diri. Sementara itu, Samuel tampak tak terpengaruh, seolah sudah terbiasa dengan sikap ibunya yang sulit. "Ibu sudah menolak beberapa perawat sebelumnya," ujar Samuel dengan nada datar. "Kali ini, biarkan dia mencoba." Ia melirik jam tangannya sebelum menoleh ke arah Alex. "Alex, tunjukkan kamarnya. Mulai sekarang, kau bekerja dan tinggal di sini," katanya singkat, lalu berjalan keluar tanpa menunggu reaksi lebih lanjut. Perjalanan baru saja dimulai. Alex mengantar Siva ke sebuah kamar kecil di dalam rumah megah itu. Kamar itu terletak di sudut rumah mewah ini. Ruangannya kecil, tetapi tetap lebih baik dibanding kamarnya di desa. Siva tahu ini tidak akan mudah, tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Hari pertama pekerjaannya dimulai dengan berat. Saat ia membawa nampan berisi makanan ke kamar Nyonya Veron, wanita itu hanya melirik sekilas sebelum berpaling. "Aku tidak lapar," katanya dingin. "Tapi, Nyonya." "Aku bilang, aku tidak lapar," suara Nyonya Veron tajam, membuat Siva terdiam sejenak sebelum akhirnya meletakkan nampan di meja. "Baik, saya akan meletakkannya di sini. Jika ingin makan, makanlah selagi masih hangat," ujar Siva dengan lembut. Nyonya Veron hanya mendengus dan mengalihkan pandangannya. Bukan karena tersentuh oleh perhatian Siva, tetapi mungkin lebih karena kenyataan pahit bahwa dirinya lumpuh. Sebuah kondisi yang membuatnya sulit menerima bantuan dari siapapun. Nyonya Veron merasa tidak berdaya dan membenci ketergantungannya pada orang lain. Malam harinya, Siva merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun, saat melihat bayangan dirinya di cermin, ia berbisik, "Aku bisa melewati ini." Ia tidak boleh menyerah. Dengan atau tanpa persetujuan Nyonya Veron, ia akan merawat wanita itu dengan sepenuh hati. Langit sudah gelap ketika Siva akhirnya bisa duduk sebentar di kamarnya yang kecil. Ia menghela napas panjang setelah hari pertama yang begitu melelahkan. Nyonya Veron benar-benar sulit dihadapi, tetapi Siva tahu ini baru permulaan. Nyonya Veron tidak hanya menolak bantuannya, tetapi juga terus melontarkan kata-kata dingin, seolah ingin mengusirnya. Namun, Siva tidak akan menyerah semudah itu. Ia meremas jemarinya yang mulai kaku setelah seharian merawat wanita itu. Pandangannya beralih keluar jendela, menatap langit malam kota yang tidak lagi dihiasi bintang seperti di desanya. Segalanya di tempat ini terasa asing. Sementara itu, di ruangan lain dalam rumah megah itu,
Samuel duduk di depan layar monitor yang menampilkan beberapa sudut rumah. Ia menyandarkan punggung di kursinya, memperhatikan layar dengan tatapan penuh pertimbangan. Matanya tajam menelusuri rekaman yang sedang diputar. Samuel tahu Siva tidak menyadarinya, tetapi seluruh rumah ini dilengkapi CCTV tersembunyi di setiap ruangan, termasuk di kamar ibunya. Bukan karena ia tidak percaya Siva, melainkan karena ia tidak pernah bisa mempercayai siapapun sebelumnya. Semua perawat yang pernah ia pekerjakan bertahan kurang dari seminggu. Mereka berpura-pura sabar di depan ibunya, tetapi begitu merasa tidak diawasi, sikap asli mereka muncul. Ada yang malas-malasan, ada yang membalas bentakan ibunya dengan kasar, bahkan ada yang, lebih buruk lagi, menunjukkan sikap tidak hormat yang membuatnya geram. Bahkan ada yang mencuri perhiasan kecil dari kamar ibunya. Samuel sudah muak dengan semua itu. Itulah sebabnya ia kini mengawasi setiap pergerakan Siva melalui layar ini. Saat rekaman hari pertama diputar, Samuel memperhatikan sesuatu yang berbeda. Di layar, terlihat Nyonya Veron menolak sarapan yang dibawakan Siva. Namun, gadis itu tidak memaksa, tidak pula menunjukkan ekspresi kesal. Ia hanya meletakkan nampan itu di meja dan berkata dengan suara lembut, "Kalau begitu, saya akan meletakkannya di sini. Jika Nyonya ingin makan, saya akan membantu." Di rekaman lain, terlihat bagaimana Nyonya Veron sengaja menjatuhkan sendoknya ke lantai. "Aku tidak makan dengan sendok yang sudah jatuh. Ambil yang lain," perintahnya dengan nada ketus. Samuel sudah menduga bahwa Siva akan menunjukkan ekspresi jengkel, seperti para perawat sebelumnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tanpa protes, Siva tetap sabar, meskipun jelas bahwa ibunya sedang mencoba mengusirnya. Samuel mengusap dagunya, merasa sedikit tertarik. Apakah gadis itu sungguh setulus itu, atau hanya berpura-pura seperti yang lain? Namun, bagian rekaman berikutnya membuatnya lebih terkejut. Pukul 3.30 dini hari. Samuel sedang menyesap kopinya ketika matanya menangkap sesuatu di layar CCTV yang membuatnya terdiam. Di dalam kamar ibunya, Siva masih terjaga. Ia duduk di kursi kecil di samping tempat tidur Nyonya Veron, menatap wanita itu dengan mata yang terlihat lelah. Di layar, terlihat Siva mengulurkan tangan dengan hati-hati, merapikan selimut Nyonya Veron agar tidak tersingkap. Namun yang lebih mengejutkan, Samuel melihat bibir gadis itu bergerak, seolah menggumamkan sesuatu. Suaranya tidak terdengar, tetapi dari gerakan bibirnya, sepertinya ia sedang berdoa. Tidak seperti perawat sebelumnya yang hanya bekerja sekadarnya, Siva terlihat benar-benar peduli. Dan itu, membuat Samuel untuk pertama kalinya merasa ragu dengan penilaiannya. Samuel menyandarkan punggungnya di kursi, mengusap wajahnya. Siapa sebenarnya gadis ini? Pagi berikutnya, saat sarapan, Samuel memperhatikan Siva lebih teliti dari biasanya. Ia ingin tahu apakah gadis itu benar-benar seperti yang ia lihat dalam rekaman atau hanya berpura-pura di hadapannya. Saat Siva menyajikan teh untuk Nyonya Veron, ia melakukannya dengan tenang. "Teh hijau tanpa gula, seperti biasa, Nyonya," katanya lembut. Nyonya Veron hanya menatap cangkir itu sebentar sebelum akhirnya mengambilnya, tanpa komentar atau tatapan tajam seperti biasanya. Samuel yang menyaksikan dari seberang meja merasa ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Apakah ibunya mulai menerima kehadiran Siva? Ini pertama kalinya Nyonya Veron tidak mengeluh tentang makanan atau minuman yang dibawakan Siva. Samuel mengamati interaksi itu tanpa berkata apa-apa. Ada sesuatu yang berbeda. Siva tidak seperti perawat lainnya. Ia tidak hanya bekerja karena dibayar, ia benar-benar peduli. Samuel menyadari bahwa ia harus terus mengawasi gadis ini lebih dalam. Jika Siva memang setulus yang terlihat di rekaman CCTV, maka mungkin, untuk pertama kalinya, seseorang akhirnya bisa mengubah keadaan di rumah ini. Dan itu membuatnya semakin penasaran. Siva terbangun lebih pagi dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul saat Siva sudah selesai merapikan tempat tidurnya. Udara pagi di rumah ini terasa berbeda dari di desanya. Tidak ada suara ayam berkokok atau aroma tanah yang lembab setelah embun semalam. Rumah ini terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu dingin. Ia menarik napas dalam, menguatkan hatinya. Hari ini, ia harus lebih sabar dari sebelumnya. Setelah memastikan dirinya siap, Siva berjalan menuju kamar Nyonya Veron. Di tangannya, ia membawa nampan berisi segelas air putih dan obat. Dalam pikirannya, Siva sudah menyiapkan kemungkinan bahwa Nyonya Veron akan kembali menolak bantuannya, seperti kemarin. Saat ia membuka pintu, wanita itu masih terbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, pandangannya kosong menatap langit-langit. Namun, begitu menyadari kehadiran Siva,
Ekspresinya langsung berubah kaku. "Selamat pagi, Nyonya," sapa Siva dengan suara lembut. Tidak ada jawaban. Siva mendekat dan meletakkan nampan di meja kecil di samping tempat tidur. "Ini obat pagi, Nyonya. Dokter bilang harus diminum sebelum sarapan," ucapnya pelan. Nyonya Veron melirik sekilas ke arah segelas air dan obat itu sebelum menutup matanya lagi. "Aku tidak mau," katanya dingin. Siva tidak terkejut, ia sudah memperkirakan jawaban itu. "Tapi, Nyonya harus meminumnya agar cepat sembuh," ujarnya lembut. Nyonya Veron membuka matanya kembali, kali ini menatap Siva dengan tajam. "Aku tidak akan sembuh," balasnya. "Aku sudah lumpuh. Aku hanya menunggu untuk mati." Siva menelan ludah, tetapi tetap tersenyum kecil. "Bukankah seteguk air tidak akan merugikan, Nyonya? Bagaimana kalau diminum dengan teh hangat saja?" Nyonya Veron menoleh perlahan, menatap Siva dengan pandangan tajam. "Kenapa kau tetap di sini? Perawat yang lain sudah menyerah, tapi kau tetap bertahan." Siva terdiam sejenak sebelum menjawab, "Karena saya tidak bekerja hanya untuk uang, Nyonya." Ekspresi Nyonya Veron sedikit berubah, seolah terguncang oleh jawaban itu. Siva melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, "Saya hanya ingin membantu." Sejenak, suasana ruangan terasa lebih tenang. Tidak ada kata-kata kasar dari Nyonya Veron. Tidak ada tatapan penuh kebencian. Wanita itu hanya diam, menatap Siva, seakan mencoba memahami gadis itu lebih dalam. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya, dengan tangan gemetar, Nyonya Veron meraih gelas itu dan meneguk isinya. Itu sebuah kemajuan, karena Nyonya Veron sangat jarang mau minum obat. Hari-hari berikutnya tetap penuh ujian. Seiring berjalannya waktu, Siva mulai memahami pola sikap Nyonya Veron. Wanita itu selalu mencari cara untuk menolaknya. Menolak makan, menolak dipijat, bahkan menolak diajak berbicara. Namun, Siva tidak pernah menyerah. Setiap pagi, ia tetap datang dengan senyum yang sama, meletakkan makanan di meja, dan membiarkannya di sana sampai akhirnya Nyonya Veron lapar dan memakannya sendiri. Jika Nyonya Veron menolak berbicara, Siva tetap mengajaknya mengobrol tentang hal-hal ringan tanpa mengharapkan jawaban. Kadang, ketika Siva membacakan buku di sampingnya, ia bisa melihat dari ekor matanya bahwa Nyonya Veron diam-diam mendengarkan, meskipun berpura-pura tidak peduli. Suatu hari, saat Siva sedang membantunya duduk di kursi, Nyonya Veron mendesah pelan. "Sudah kubilang, aku tidak butuh bantuan," gumamnya. Tapi kali ini, suaranya tidak sekeras sebelumnya. Siva hanya tersenyum. "Mungkin begitu, Nyonya." Namun, satu hal yang pasti, Nyonya Veron mulai berubah. Di tempat lain di rumah itu, Samuel duduk di depan monitor yang menampilkan rekaman CCTV. Matanya menelusuri layar dengan saksama. "Siapa sebenarnya gadis ini?" gumamnya pelan. Seperti biasa Siva bersih-bersih dan memastikan semua kebutuhan wanita itu tersedia. Malam di rumah besar ini selalu terasa sunyi, jauh berbeda dari desanya yang hangat dan penuh suara alam. Di tempat tidurnya, Nyonya Veronica tetap diam, tetapi kali ini, matanya tidak lagi memandang kosong ke langit-langit. Ia melirik sekilas ke arah Siva yang duduk di sampingnya. "Kau masih di sini?" tanyanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Siva tersenyum kecil. "Saya akan pergi jika Nyonya ingin beristirahat." Nyonya Veronica tidak menjawab, hanya menutup matanya perlahan. Di ruangannya, Samuel kembali menatap layar monitor. Tidak ada yang pernah bertahan lebih dari seminggu di rumah ini. Tidak ada yang benar-benar berusaha memahami ibunya. Tapi Siva, ia berbeda. Samuel mengusap dagunya, berpikir, apakah gadis ini benar-benar tulus? Atau ini hanya strategi lain yang belum ia pahami? Satu hal yang pasti, ia harus terus mengawasinya. Siva menyesuaikan selimut Nyonya Veronica dan memastikan bahwa semuanya dalam keadaan nyaman. Saat ia hendak berdiri dan meninggalkan ruangan, suara lirih menghentikannya. "Terima kasih," ucap Nyonya Veronica pelan, hampir tidak terdengar. Siva tertegun sesaat, lalu tersenyum kecil. "Sama-sama, Nyonya. Selamat malam." Dari monitor di ruangannya, Samuel menyaksikan kejadian itu dengan tatapan tak percaya. Ibunya tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada siapapun selama bertahun-tahun. Namun, pada gadis desa ini, sesuatu jelas berbeda. Keesokan paginya, Siva berjalan menuju kamar Nyonya Veronica dengan membawa nampan sarapan. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Biasanya, setiap kali ia mengetuk pintu dan masuk, wanita itu akan menoleh dengan tatapan tajam atau pura-pura mengabaikannya. Tapi pagi ini,
Ketika Siva masuk, Nyonya Veronica sudah duduk di kursinya, menatap ke arah jendela. Siva meletakkan nampan di meja samping tempat tidur. "Selamat pagi, Nyonya. Saya membawakan sarapan." Untuk pertama kalinya, Nyonya Veronica tidak mengabaikannya. Ia melirik nampan itu sebentar, lalu dengan gerakan perlahan, ia meraih sendok. Siva hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini mungkin hal kecil bagi orang lain, tapi baginya, ini adalah kemajuan besar. Ia menatap wanita itu dengan senyum lembut. Di ruangan lain, Samuel menyandarkan punggungnya di kursi, mengamati monitor dengan ekspresi sulit ditebak. Siva benar-benar berbeda. Dan ia semakin ingin mengetahui lebih dalam siapa gadis ini sebenarnya. Ketika Siva bertanya apakah Nyonya Veron ingin teh hangat pagi ini, alih-alih mendiamkan atau mengomel, wanita itu hanya menjawab singkat, "Teh." Siva juga memperhatikan bahwa Nyonya Veron sudah tidak lagi membuang muka saat ia merawatnya. Dulu, setiap kali Siva membantu memijat kakinya yang lumpuh, Nyonya Veron akan bersikap seolah-olah sentuhan Siva adalah sesuatu yang menjijikkan. Namun kini, ia membiarkan Siva merawatnya tanpa penolakan berarti. Bahkan, kadang-kadang Siva menangkap wanita itu memandangnya diam-diam ketika ia tidak sadar. Sementara itu, di ruangan kerjanya, Samuel duduk dengan ekspresi berpikir dalam. Ia baru saja selesai melihat rekaman CCTV dari kamar ibunya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat perubahan pada ibunya sejak bertahun-tahun lalu. Sejak kecelakaan yang merenggut nyawa ayahnya dan membuat ibunya lumpuh, wanita itu berubah menjadi seseorang yang dingin, keras, dan penuh kemarahan. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Semua perawat yang ia pekerjakan selalu pergi karena tidak tahan dengan sikapnya. Namun, Siva berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Samuel menyandarkan tubuhnya di kursi, matanya masih tertuju pada layar. Di rekaman itu, terlihat ibunya makan sendiri, sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Samuel menghela napas, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya gadis ini? Ia tampak begitu tulus, seolah-olah benar-benar peduli. Tapi apa mungkin? Yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah kenyataan bahwa Siva bahkan tidak tahu bahwa CCTV mengawasinya. Dan justru karena itulah, Samuel merasa harus mengujinya. Suatu hari, saat Siva sedang menyiapkan makan malam, Samuel mendekatinya di dapur. "Siva," panggilnya dengan nada dingin. Siva menoleh dan segera menghentikan pekerjaannya. "Iya, Tuan." Samuel memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya, menatapnya dengan ekspresi datar. "Aku ingin menambah gajimu." Siva mengerutkan kening, tidak mengerti. "Menambah gaji saya, Tuan?" Samuel mengangguk. "Aku ingin membayarmu lebih besar dari yang sudah disepakati. 2 kali lipat." Hening sejenak sebelum Siva akhirnya menjawab. "Terima kasih, Tuan, tapi saya tidak butuh tambahan gaji." Jawaban itu membuat Samuel mengangkat alis. "Kenapa?" Siva tersenyum kecil. "Saya sudah mendapatkan cukup banyak di sini." Bukan hanya karena Samuel terbiasa membaca tanda-tanda kebohongan, tapi juga karena di wajah Siva tidak ada kepura-puraan. Gadis itu jujur, dan yang lebih mengejutkan, dia benar-benar tulus. Tidak ada orang yang bertahan di rumah ini tanpa alasan tersembunyi. Namun, Siva tetap di sini bukan karena uang, bukan karena paksaan, melainkan karena keinginannya sendiri. Samuel menatap layar CCTV, menyaksikan gadis itu dengan mata penuh pertimbangan. Apakah mungkin Siva benar-benar berbeda? Apakah mungkin dia bisa mengubah sesuatu dalam diri ibunya? Dan lebih dari itu, apakah mungkin dia bisa mengubah sesuatu dalam dirinya juga? Malam itu, hujan turun deras di luar rumah. Gemuruh petir sesekali menggelegar, menciptakan bayangan-bayangan samar di balik jendela. Hujan deras mengguyur malam itu, menciptakan bayangan menyeramkan di balik jendela besar ruang tengah. Rumah ini sudah besar dan sunyi, tetapi di saat hujan seperti ini, keheningannya terasa lebih menusuk. Siva baru saja menyelesaikan pekerjaannya hari itu. Seperti biasa, sebelum kembali ke kamarnya sendiri, ia memastikan bahwa Nyonya Veronica sudah tidur nyenyak. Dengan telaten, ia merapikan selimut, mengecek suhu ruangan agar tidak terlalu dingin, dan memastikan semua obat yang harus diminum besok pagi sudah disiapkan di meja kecil di samping tempat tidur. Setelah semuanya beres, ia melangkah menuju pintu, hendak kembali ke kamarnya. Siva baru saja hendak meninggalkan kamar ketika suara lirih menghentikannya. Ia menoleh dengan cepat. Itu suara Nyonya Veronica. Wanita itu jarang sekali berbicara pada malam hari,
apalagi setelah lampu kamar dimatikan. Suaranya terdengar lemah, seolah menahan sesuatu. Siva segera berjalan mendekat. "Ada apa, Nyonya? Apa yang Nyonya butuhkan?" tanyanya lembut. Nyonya Veronica tidak langsung menjawab. Tatapannya menerawang ke langit-langit kamar. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Hujan dan petir ini. Suaranya lirih, hampir berbisik. Mengingatkanku pada kecelakaan itu. Jantung Siva mencelos. Ia sudah sering mendengar dari para pelayan bahwa Nyonya Veronica mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa suaminya. Namun, wanita itu tidak pernah membicarakannya secara langsung. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia membuka luka lama itu. Siva perlahan duduk di samping tempat tidur, memberi ruang jika Nyonya Veronica ingin melanjutkan. Itu malam hujan seperti ini. Suara Nyonya Veronica melemah, matanya menerawang jauh. "Aku dan suamiku pulang dari acara amal. Dia yang menyetir, tapi aku terus mengeluh, karena menurutku dia terlalu lambat." Suaranya semakin lirih, seakan ada sesuatu yang menyesak di tenggorokannya. Ia berhenti sejenak, kelopak matanya bergetar menahan emosi. Dia bilang aku harus tenang. Suara Nyonya Veronica bergetar, matanya berkabut. Tangannya yang lemah mencengkeram selimut dengan erat, seakan mencoba menggenggam sesuatu yang tak bisa ia pertahankan. Lalu tiba-tiba mobil kami tergelincir. Siva menahan napas. Kami menabrak pembatas jalan lalu jatuh ke jurang. Veronica menelan ludah, seolah ada sesuatu yang begitu berat di dadanya. Aku tidak bisa mengingat semuanya dengan jelas. Yang aku ingat hanya suara benturan keras, tubuhku terasa sakit, dan suamiku. Air mata menggenang di sudut matanya. Dia tidak pernah bangun lagi. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar di luar jendela. Dan di saat yang sama, Veronica menarik napas gemetar. Aku kehilangan kakiku. Siva tidak tahu harus berkata apa. Ia bisa merasakan betapa besar luka yang selama ini dipendam oleh Nyonya Veronica. Di balik sikap dingin dan ketusnya, ada rasa sakit yang begitu dalam, kesedihan yang bertahun-tahun tak pernah terucapkan. Setelah beberapa saat hening, Siva akhirnya membuka suara. Suaranya lembut namun penuh ketulusan. Nyonya pasti sangat menyayanginya. Veronica mengerjap, menoleh ke arah Siva dengan mata yang memerah. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. Aku bahkan tidak sempat mengatakan betapa aku mencintainya. Matanya berkaca-kaca, kenangan pahit tergambar jelas di benaknya. Terakhir kali aku berbicara dengannya, aku justru mengomelinya. Siva hanya bisa diam, membiarkan wanita itu menumpahkan sedikit beban di hatinya. Ia tahu, ada luka yang tak bisa sembuh hanya dengan kata-kata, tapi ia tetap di sana, menjadi pendengar di malam yang penuh kenangan itu. Samuel menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap layar monitor CCTV dengan tatapan kosong. Ia melihat semuanya. Ia melihat bagaimana ibunya, yang selama ini tertutup, perlahan membuka diri kepada Siva, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia lakukan padanya. Ia melihat bagaimana Siva tetap di sana, tetap menggenggam tangan ibunya tanpa menghakimi, tanpa memaksa wanita itu untuk berhenti bersedih. Ia melihat sesuatu yang selama ini terasa mustahil. Siva benar-benar peduli. Samuel menutup matanya sejenak. Selama bertahun-tahun, ia selalu berpikir bahwa ibunya sudah hancur, bahwa tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan keyakinannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah ibunya. Begitulah yang selalu Samuel yakini. Tapi Siva, gadis itu tetap bertahan di rumah ini. Ia telah melakukan sesuatu yang bahkan Samuel sendiri tidak pernah bisa lakukan. Dan tanpa ia sadari, Siva tidak hanya mengubah ibunya. Ia juga mulai mengubah dirinya. Langit masih gelap ketika Samuel keluar dari ruang kerjanya. Hujan deras sejak tadi malam telah mereda, tetapi embun pagi masih menempel di kaca jendela besar rumah itu. Matanya terasa lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan karena semalaman ia tidak bisa berhenti memikirkan Siva. Gadis itu berbeda dari siapapun yang pernah bekerja di rumah ini. Membuat dia ingin segera beristirahat. Siva bukan hanya melakukan pekerjaannya sebagai pengasuh. Ia benar-benar peduli. Bukan hanya sekadar bertahan menghadapi ibunya, tapi membuka hatinya dengan kesabaran yang luar biasa. Ketika Samuel terbangun dan mengecek CCTV, ibunya sudah duduk di kursi rodanya, ditemani Siva. Kali ini, ibunya terlihat berbeda. Tidak ada ekspresi suram di wajahnya seperti biasanya. Meskipun masih tampak kelelahan, ada ketenangan di matanya,
seolah-olah hidupnya sedikit lebih ringan. Siva dengan lembut menuangkan teh ke dalam cangkir, penuh perhatian. "Teh hijau tanpa gula, seperti biasa," katanya pelan. Nyonya hanya mengangguk, menerima cangkir itu tanpa komentar. Samuel, yang memperhatikan interaksi itu dengan mata tajam, menyadari sesuatu. Dulu, ibunya tidak pernah mau disentuh oleh siapapun. Tapi dia tidak hanya berhasil merawat ibunya, tetapi juga mendekatinya. Siva bukan perempuan biasa. Tapi apa niat aslinya? Samuel harus mencari tahu. Siang itu, Samuel memanggil Siva ke ruang kerjanya. Siva masuk dengan langkah ragu, terlihat sedikit cemas. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanyanya pelan. Samuel menyandarkan tubuhnya di kursi, mengamati gadis itu dengan tatapan tajam. Siva terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Memang tidak mudah, Tuan. Tapi saya tidak merasa terbebani." Samuel masih menatapnya lekat. "Kenapa, Siva?" Siva menunduk sejenak sebelum menjawab dengan suara lembut. "Karena saya tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang kita sayangi." Samuel menatapnya tanpa berkedip. Siva melanjutkan, "Saya tahu bagaimana rasanya ingin seseorang tetap ada di sisi kita, meskipun kita terlalu keras kepala untuk mengakuinya." Suasana di ruangan itu mendadak sunyi. Samuel menelan ludah. Gadis ini, bagaimana mungkin bisa setia sampai sejauh itu? Pikirannya terasa kacau sepanjang malam. Memikirkan Siva. Samuel duduk di depan layar monitor CCTV, memperhatikan rekaman hari ini. Tatapannya tak lepas dari sosok Siva. Di rekaman itu, ibunya secara tidak sengaja menjatuhkan cangkir teh. Tanpa ragu, Siva langsung membersihkannya tanpa keluhan. Ia tetap duduk di samping ibunya, memastikan wanita itu tidak sendirian. Samuel mengusap wajahnya, mencoba memahami sesuatu yang selama ini sulit ia mengerti. Siva bukan gadis biasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan merawat ibunya seperti itu. Ia akan mengawasi gadis ini lebih dekat, awalnya untuk mencari kesalahannya. Entah sejak kapan, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan hanya rasa penasaran, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang enggan ia akui. Hari itu terasa berbeda. Udara lebih segar, dan sinar matahari yang masuk melalui jendela-jendela besar membuat suasana lebih hangat dari biasanya. Siva berjalan menuju kamar Nyonya Veronica dengan semangat yang baru. Setelah berminggu-minggu merawatnya dengan penuh kesabaran, ia mulai merasakan perubahan yang signifikan. Hari-hari sebelumnya, Nyonya Veronica hampir tidak pernah menunjukkan ketertarikan untuk berbicara dengannya. Namun pagi itu, wanita itu sudah duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela. "Aku tidak suka terlalu lama di tempat tidur," ucapnya singkat. Siva tersenyum kecil. Jawaban itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi Siva, itu adalah sebuah kemajuan. Ia berjalan mendekat, meletakkan nampan berisi sarapan di atas meja kecil di samping Nyonya Veronica. "Saya buatkan roti panggang dengan selai stroberi. Saya ingat Nyonya pernah bilang suka stroberi," katanya lembut. Tanpa banyak bicara, Nyonya Veronica mengambil roti itu dan mulai memakannya tanpa protes. Siva hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Biasanya, setiap kali ia membawa makanan, Nyonya Veronica selalu mengeluh, terlalu asin, terlalu manis, terlalu keras, atau terlalu lembek. Tapi hari ini, wanita itu makan tanpa komentar. Siva tetap diam, tidak ingin merusak momen itu. Seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat lebih banyak perubahan. Awalnya, Nyonya Veronica selalu menolak saat diminta menggerakkan kakinya, menggerutu bahwa itu tidak ada gunanya. Tapi hari ini, sesuatu berbeda. Saat Siva dengan hati-hati mengangkat salah satu kakinya sedikit, ia berkata dengan lembut, "Nyonya, mari kita coba gerakan sedikit. Saya akan bantu." Wanita itu hanya menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Baiklah." Siva hampir terperangah, tetapi dengan cepat menyembunyikan keterkejutannya. "Coba angkat sedikit, Nyonya. Saya akan pegang," ujarnya. Nyonya Veronica tampak ragu, tetapi ia mencoba mengikuti instruksi Siva. Sedikit lagi. Dorong Siva dengan sabar. Dengan usaha keras, kaki itu benar-benar bergerak, meskipun hanya sedikit. Tapi itu sudah cukup bagi Siva untuk merasa bahagia. "Nyonya luar biasa," katanya dengan senyum penuh kebanggaan. "Saya tahu Nyonya bisa." Nyonya Veronica tampak terpaku. Ia menatap kakinya seolah tidak percaya. Aku bisa menggerakkannya," bisiknya pelan. Siva tersenyum lebar. "Iya, Nyonya.
Dan ini baru permulaan. Jika Nyonya terus berlatih, saya yakin Nyonya bisa lebih baik lagi. Sejenak, mata Nyonya Veronica berkaca-kaca. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi dalam tatapannya, ada keajaiban yang baru saja terjadi. Dari kejauhan, Samuel menyaksikan semua itu. Ia berdiri di ambang pintu, tidak masuk, tetapi cukup dekat untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Saat melihat ibunya mampu menggerakkan kakinya sendiri, jantungnya berdetak lebih cepat. Sejak kecelakaan itu, sejak dokter mengatakan bahwa ibunya mungkin tidak akan pernah bisa berjalan lagi, tidak ada satupun perkembangan positif yang terjadi. Namun, gadis itu berhasil melakukan sesuatu yang bahkan dokter pun tidak bisa. Dan bukan hanya itu. Sejak kehadiran Siva, ibunya tidak hanya membaik secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang hancur. Tidak lagi murung dan penuh amarah. Ibunya mulai hidup kembali. Samuel menggenggam tangannya erat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin seorang gadis sederhana bisa mengubah semuanya? Biasanya, ia akan langsung pergi dan membiarkan ibunya tenggelam dalam keheningan. Tapi kali ini, ia tetap berdiri di sana. Siva menatap Nyonya Veronica, mencari kepastian. Apakah ia benar-benar mendengar kata-kata itu? Atau hanya membayangkannya? Tapi Nyonya Veronica tidak mengulanginya. Ia hanya diam, membiarkan momen itu mengalir perlahan. Dan kemudian, ia tersenyum. Senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum yang menandakan hatinya sudah mulai terbuka. Dan bagi Siva, itu lebih dari cukup. Samuel menyaksikan semuanya, tanpa menyadari bahwa sesuatu dalam dirinya pun mulai berubah. Dari ruang kerjanya, Samuel duduk di depan layar monitor CCTV seperti biasa. Ia melihat bagaimana ibunya mulai berubah, bagaimana ia mulai menerima Siva, bagaimana ia mulai memiliki keinginan untuk hidup kembali. Namun, yang lebih mengejutkan bagi Samuel adalah bagaimana Siva bisa membuat semua itu terjadi tanpa pernah meminta imbalan apapun. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, menatap layar dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Gadis ini benar-benar berbeda. Dan Samuel mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak untuk akui. Bukan hanya ibunya yang berubah. Dirinya pun mulai berubah. Dan semua itu dimulai dari Siva. Sejak Nyonya Veronica mulai menunjukkan kemajuan, suasana di rumah itu berubah drastis. Tidak lagi terasa dingin dan penuh ketegangan. Ada kehidupan di dalamnya. Ada cahaya yang perlahan menyusup ke dalam dinding-dinding sunyi yang selama ini hanya dihuni oleh kesedihan dan kehampaan. Namun di balik semua itu, Siva masih merasa ada sesuatu yang aneh. Sejak ia datang ke rumah ini, ia selalu merasa seperti sedang diawasi. Ini rumah orang kaya, dengan pelayan dan pengamanan ketat. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Tapi ternyata ia salah. Beberapa hari kemudian, saat sedang merapikan rak buku di ruang keluarga, suara dua pria yang sedang berbicara menarik perhatiannya. Suaranya terdengar dari ruang kerja. Tidak terlalu keras, tetapi cukup jelas untuk ia dengar. Siva tidak berniat menguping, tapi ia tidak bisa menghindari suara itu. Kau yakin dengan gadis itu? Kening Siva berkerut. Itu suara Alex, asisten pribadi Samuel. Samuel menjawab dengan nada datar. Aku hanya ingin tahu apakah dia benar-benar seperti yang terlihat. Siva merasakan tubuhnya menegang. Selama ini, Samuel merekamnya, memantaunya. Jadi, perasaannya selama ini bukan sekadar firasat. Ia benar-benar diawasi. Dada Siva terasa sesak. Ia tidak tahu harus merasa apa, kecewa, marah, atau terluka. Selama ini, ia melakukan semuanya dengan tulus. Ia benar-benar merawat Nyonya Veronica tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tapi Samuel tidak benar-benar mempercayainya. Malam itu, di ruang kerja Samuel, pintu terbuka. Siva berdiri di ambang pintu, wajahnya tenang, tapi sorot matanya dingin. Samuel menatapnya dengan alis sedikit terangkat, seolah tidak menyangka ia datang menemuinya. Ada yang ingin saya tanyakan, Tuan, kata Siva. Suaranya lebih dingin dari biasanya. Samuel melipat kedua tangannya di depan dada. Apa itu? Siva menatapnya langsung. Apakah benar selama ini saya selalu diawasi? Samuel terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Siva akan mengetahuinya. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya menghela napas pelan. Ya. Siva mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya, mencoba menahan emosinya. Jadi sejak awal, saya bukan hanya seorang perawat di sini,
tetapi juga objek pengawasan. Samuel menatapnya, tetapi kali ini tidak dengan sorot mencurigakan seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Karena Siva benar. Ia tetap tidak sepenuhnya mempercayai siapapun. Siva menghela napas panjang. Saya datang ke rumah ini dengan niat baik, Tuan. Saya tidak punya rencana tersembunyi. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Samuel menatapnya, tetapi tidak membantah. Saya tahu, lanjut Siva, suaranya melembut, tapi saya bukan seseorang yang bisa hidup tanpa kepercayaan. Ada sesuatu yang terasa menyakitkan di dadanya. Saya pikir, saya harus pergi. Wajah Samuel berubah tegang. Apa? Siva tersenyum tipis, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa keputusan itu sudah bulat. Mungkin ini sudah waktunya. Saya tidak ingin berada di tempat di mana saya tidak dipercaya. Samuel berdiri dari kursinya. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur terucap. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut akan kehilangan seseorang. Siva menghela napas panjang. Ia sudah mengambil keputusan. Pagi ini, ia akan berpamitan kepada Nyonya Veronica dan pergi dari rumah ini untuk selamanya. Ketika ia memasuki kamar Nyonya Veronica, wanita itu sedang duduk di kursi rodanya, menatap langit di luar jendela. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang sulit dijelaskan. Siva menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sebelum akhirnya berkata dengan suara lembut, "Nyonya, saya ingin berbicara sebentar." Nyonya Veronica tidak langsung menoleh. Ia tetap memandang keluar jendela, menghela napas pelan. "Kau akan pergi?" Siva terkejut. Ia belum mengatakan apapun, tetapi Nyonya Veronica sudah mengetahuinya. Wanita itu akhirnya menoleh, menatapnya dengan mata yang sulit diartikan. "Aku bukan orang bodoh, Siva. Aku sudah menduga ini akan terjadi." Nada suaranya tenang, tetapi tegas. "Aku tidak ingin kau pergi." Siva terdiam. Ia tidak menyangka mendengar kalimat itu. Dulu, Nyonya Veronica adalah orang pertama yang ingin menyingkirkannya. Wanita itu membencinya sejak hari pertama ia datang. Tapi sekarang, wanita itu justru memintanya untuk tetap tinggal. Kenapa? Siva hampir tak sanggup menatap tangan Nyonya Veronica yang gemetar di atas selimut. "Karena aku sudah terlalu lama sendirian," katanya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. "Dan kau satu-satunya yang membuatku merasa seperti manusia lagi." Siva merasakan matanya mulai memanas. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan emosinya. Ia benar-benar ingin tetap di sini. Namun, apakah ia masih memiliki alasan untuk tinggal? "Tapi saya tidak bisa berada di tempat di mana saya tidak dipercaya." Nyonya Veronica mengernyit, mencoba memahami maksud Siva. "Apa maksudmu?" Saat itu, Samuel berdiri di ambang pintu. Ia sudah ada di sana sejak tadi, mendengar setiap kata yang diucapkan. Ekspresinya sulit dibaca, seakan ada banyak hal yang ingin ia katakan tetapi tertahan di tenggorokannya. Siva tetap diam, menunggu. Samuel menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara pelan tetapi penuh ketulusan, "Aku takut." Ruangan itu tiba-tiba sunyi. Siva mengangkat wajah, menatap Samuel dengan bingung. "Takut?" Samuel mengangguk. "Aku takut kehilangan seseorang yang benar-benar peduli. Aku takut mempercayai seseorang dan akhirnya dikecewakan lagi." Siva terpaku. Bukan lagi sekadar pengawasan, bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, tetapi harapan. Perlahan, Siva melangkah mendekat. "Saya tidak akan pergi jika Tuan menginginkan saya tetap tinggal." Samuel menatapnya, lalu tanpa ragu berkata, "Tetaplah di sini." Nyonya Veronica menghela napas lega, lalu menyandarkan tubuhnya di kursi roda. "Akhirnya, anakku mulai bertindak seperti manusia normal." Siva tertawa kecil. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah ini, ia benar-benar merasa seperti di rumah sendiri. Bulan demi bulan berlalu, dan suasana di rumah itu benar-benar berubah. Nyonya Veronica semakin pulih, fisiknya terus menunjukkan kemajuan, dan sikapnya jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Samuel pun berubah. Ia tidak lagi melihat dunia dengan penuh kecurigaan, dan yang lebih penting, ia mulai belajar mempercayai Siva. Sampai suatu hari, di sore yang tenang, saat Siva sedang merapikan bunga di taman, Samuel datang menghampirinya. "Siva." Siva menoleh, tersenyum. "Ya, Tuan." Samuel tersenyum kecil.
Berhenti memanggilku, Tuan. Sifa tertawa. Baiklah, Samuel. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Samuel menyadari sesuatu. Bukan hanya ibunya yang selamat karena kehadiran Sifa, tetapi juga dirinya sendiri.